Aina wasalna Adartu Sabi'asar. Pelajaran yang ke 17. Tartib matu. Tartib ma. Apa? Penyempurnaan. Melengkapi, menyempurnakan fathi i'rab, pembebasan i'rab, waq'atu jasrin awal, perang di jembatan, al-ula yang pertama. Masih ingat wilayah Irak di mana? Di mana letak wilayah Irak? Apa? Di mana letak wilayah Irak? Di samping Syam. Jadi kalau di Jazirah Arab, dia berada di sebelah kanan. Kalau Syam di sebelah kiri. Itu gambaran mudahnya saja. Itu mudah kan? Nah, sebelah kanannya adalah Irak, sebelah kirinya adalah Syam. Siapa menguasai di Irak? Persia. Hubungan Nabi SAW dengan Persia sudah ada belum zaman Nabi? Di zaman Nabi ada tidak hubungan antara Rasulullah dengan pemimpin Persia yang disebut dengan Kisra? Ada tidak? Ada. Kapan tuh? Tahun berapa? Tahun ke? Tahun yang ke? Berapa orang yang rangkum nih? Tambah enggak? Yang rangkum tambah enggak? Ngerangkum sejarah Nabi yang juz pertama. Bertambah enggak orangnya? Belum. Yang rangkum bawa kitab enggak? Buku bawa enggak? Apa? Dia pergi ke pantai. Mana menangkap ikan? Mana pancing kau? Ada di rumah. Jalan dia ada. Rosak baru beli. Mana di rumah? Jadi datang ke pantai ni tak apa. Menghitung pasir ke, cari ikan. Datang ke kebun. Mau apa ni? Mau kebun lah. Apa ni? Rumput dah tinggi dah ni. Mana itu? Apa?
Apa? Mana kau? Ada? Mana tu rumah? Jadi jangan jauh-jauh sini. Kata orang Abbas, pakai apa kah? Jadi sudah ada hubungan Rasulullah dengan pemimpin Persia. Ada tak? Ada. Kapan tu? Pada tahun ke-6 setelah Suluh Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW itu diutus bukan hanya di Jazirah Arab saja. Amasan Nabi rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu semua alam. Jadi tidak sebagai rahmat ya. Jadi apa diutus untuk seluruh alam kata Nabi SAW. Jadi setelah terjadi perdamaian dengan Quraisy di Sulh Hudaybiyah, maka yang memusuhi Islam jumlahnya berkurang. Sebelumnya kan ada kafir Quraisy, ada Yahudi, ada Badui, Arab-Arab pegunungan dulu. Nah, sekarang tahun ke-6 sudah ada perjanjian damai dengan kafir Quraisy. Jadi musuhnya sudah berkurang. Yang masih ada apa? Yang masih ada adalah Yahudi dengan Badui-Badui yang keras-keras kepala itu. Nah, Yahudi nanti pada tahun ke-7 terjadi serangan ke benteng Khaybar. Ada berkurang lagi. Nah, ini tahun ke-6 ini Rasulullah SAW kemudian melanjutkan dakwahnya di luar Jazirah Arab kepada pemimpin pada saat itu. Di antaranya adalah pemimpin Persia yang bergelar atau dipanggil dengan Kisra. Jadi udah ada dah. Rasulullah membuat kirim surat. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Nah, tapi ternyata pimpinan Persia dia menolak, bahkan dia merobek surat Nabi. Maka utusan pun datang ke Madinah nyampe kepada Nabi. Rasulullah suratmu dirobek. Kata Nabi, mazzaqallahu mulkah. Kata Nabi, Allah akan merobek kekuasaannya. Hanya beberapa hari sang raja pun tewas. Ada kudeta dalam istana. Itu sudah ada zaman Nabi. Nah, nanti kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi setelah sejarah Arab aman, orang-orang murtadnya diamankan, yang tidak mau zakat diamankan, sekarang keluar dari Jazirah Arab. Maka mulailah perluasan dakwah ke wilayah sebelah kanan, yaitu Irak. Dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, setelah itu nanti keluasan ke Syam dipimpin oleh 4 komandan. Salah satunya adalah sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maksud sahabat Ammar bin As radhiyallahu anhu. Tapi di Syam, ini di Irak. Nah, di waktu di Irak, Sayyidina Khalid juga dibantu oleh panglima yang bernama siapa? Iyad bin Hunum. Iyad bin Hunum. Jadi Irak bagian atas, ini panglima pasukan adalah Iyad bin Hunum. Kalau yang Irak bagian bawah itu oleh Sayyidina Khalid, dibantu oleh sahabat siapa? Musanna bin Harithah Asy-Syaibani. Berhasil.
perjuangan beliau mereka berhasil. Tapi karena Syam diperlukan, maka Sayyidina Khalid dengan pasukannya kemudian disuruh bergabung ke Syam. Jadi Irak sementara bertahan dulu, serangan belum meluas. Di Syam terjadi perang Yarmuk, terjadi pembebasan Damaskus, betul tak? Setelah itu geser ke sampingnya, yaitu ke mana? Mana? Mesir. Habis itu pindah ke sampingnya lagi. Ke Libya. Kemudian stop di situ Sayyidina Umar. Sekarang kembali ke perluasan wilayah di wilayah Irak. Atas nama siapa yang siap untuk memimpin pasukan? Siapa siap berangkat bergabung dengan mujahidin di Irak? Kemudian tampillah sahabat beliau ini, Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang pemberani. Maka beliau pun kemudian dan pasukannya pun kemudian dipersiapkan oleh Sayyidina Umar untuk berangkat untuk melanjutkan pembebasan wilayah Irak yang waktu itu dikuasai oleh Persia. Beliau berangkat, ada kota besar, terjadi pertempuran, menang. Lanjut lagi, ada kota besar lagi, terjadi pertempuran, alhamdulillah menang. Semangat juangnya tinggi. Terjadi lagi pertempuran lagi, menang lagi, sehingga sampai ke tempat perbatasan dengan sungai apa? Sungai apa? Ada. Sungai apa ya? Furat ya. Sungai Furat. Jadi wilayah Irak yang di sebelah sini, sebelah kiri, ini beliau sudah banyak kuasai. Mau ke sebelah kanannya harus melewati jembatan. Sedang melewati jembatan. Bagaimana dengan persiapannya? Jadi mendengar pasukan kaum muslimin sudah banyak menguasai itu, maka raja atau panglima besar Persia yang bernama Rustum, maka dia pun mengadakan rapat mencari siapakah yang paling terbaik untuk melawan pasukan ini. Setelah dapat, maka diaturlah pasukan. Kemudian dia merencanakan, dari pasukan ini merencanakan datang perwakilan ke sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud. Wahai Abu Ubaid, wahai orang-orang Arab, kalian berani datang di sini, nyebrang jembatan, atau kami datang di sini? Sayyidina Abu Ubaid dengan para sahabat sebagai sahabat, mereka dengan ikhlas, dengan keberanian, dengan keyakinan, insya Allah menang, kita maju duluan. Kita nyebrang laut, kita nyebrang apa? Kita nyebrang jembatan. Kita bertempur di sana, lalu dapat jembatan. Kata beberapa sahabat, penasihat beliau mengatakan, jangan kita nyebrang sana, risiko. Kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Kemudian kalau ada apa-apa, kita mau balik tak bisa.
Karena jembatannya kan terbatas. Ini kan pasukannya kan antara 60 sampai 7, antara 6.000 sampai 7.000. Jumlah besar. Jadi tidak bisa jembatan biasa. Kalau cuma jembatan tol satu dengan yang apa tu? Adikuk. Dua ni 4.000, 6.000, 7.000. Dan waktu yang cepat bisa ke? Bisa. Bahkan ada yang jatuh dari jembatan tu. Jadi bagus, jangan kita di sini aja. Kata beliau, Bismillah, tawakal Allah. Udahlah. Akhirnya ada masuk. Apa ni penasihatnya adalah sang panglima, sang sahabat. Siapa nama beliau? Al-Musanna bin Haritha Al-Syaibani. Kebetulan jangan sini ya. Tapi beliau dengan semangat tadi itu. Kalau masih siap, beliau kalau ada apa-apa, saya meninggal, saudara saya, namanya Hakam bin Mas'ud. Kalau ada apa dengan dia meninggal, ganti anak saya. Kita berjuang sampai apa itu? Mendapatkan kemenangan atau harus mati syahid. Maka mulailah pasukan melewati jembatan. Lewat jembatan. Setelah jembatan, beliau, kaum muslimin, para mujahidin terkejut. Ada apa? Format perangnya berbeda dengan sebelumnya. Apa bedanya? Kalau jumlah lebih banyak, mereka sekitar 10.000 lebih banyak. Tapi kaum muslimin dari dulu peperangan mereka memang lebih sedikit. Dan mereka dengan mudah dengan pertolongan Allah dapat kemenangan. Apa lagi terkejut? Ada pasukan bergajah. Pasukan bergajah. Pasukan bergajah ini gajah dengan kuda. Besar mana? Gajah dengan kuda. Besar mana? Besar gajah. Ini gajah kan? Kuda banyak, ramai-ramai lagi susun. Tentaranya datang gajah dengan cepatnya. Udah roboh kena pijak lagi kaki gajah. Sehingga waktu telah masuk sana terkejut. Semangat juang tinggi. Tapi di hadapan ini memang keadaan berbeda. Ditambah lagi mau mundur tak bisa. Pertempuran sangat kuat, sangat dahsyat. Apalagi sahabat mulia sang panglima Abu Ubaid, beliau paling depan. Melihat banyak yang gugur, beliau mengatakan, hadapi gajah dulu. Gajah ini sudah ada besar, sudah latih-latih, dilengkapi dengan lonceng. Apa hubung gajah dengan lonceng? Itu lonceng, suaranya ketika pasukan kuda mendengar, kudanya pun lanting, kuda pun jatuh, terkejut. Ditambah lagi di atas gajah, tentara-tentara dengan panahnya, dengan tombak, dengan senjatanya. Jadi gimana? Tadi ini kata sahabat Abu Ubaid, serang gajahnya dulu. Beliau pun ke depan. Jadi gajah kan di atas kan ada tempat atas tu, diikat tali kan, kena jatuh kan, tali di bagian badan gajah tu, tali putuskan tu dengan tali yang super kuat, dengan ikatan yang kuat. Akhirnya berusaha gak, berlawan gak dengan gajah. Maka
beliau pun sang panglima Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi pun syahid. Tapi tetap semangat juang tetap tinggi, maka komando pun dipegang oleh saudara beliau, Sayyidina Hakam. Karena dahsyat keadaan ini, beliau pun syahid, dilanjut oleh anak beliau. Setelah anaknya pun berjuang juga karena kaum muslimin, syahid juga. Di pasukan keadaan sangat berbeda. Jadi kemana? Maka komando pun dilanjutkan oleh sahabat Musanna bin Harisah. Beliau pun hanya mengajak kaum muslimin untuk mundur kembali ke belakang. Di tempat tidak tepat ini. Strategi tidak tepat. Maka beliau dan beberapa sahabat, beberapa mujahidin terdepan, menghalang kalau ada pasukan dari Persia mendekat. Nah, kaum muslimin suruh mundur, melewati jembatan yang tidak luas tuh, dengan jumlah besar. Apa terjadi? Kaum muslimin banyak yang jatuh, ada melewati sungai, terbawa arus. Karena sebagian besar para sahabat di Jazirah Arab tidak berenang. Kenapa? Sana tidak ada sungai Kapuas. Tidak ada. Kolam renang tidak ada. Jadi, maka Nabi SAW berpesan, termasuk Nabi ajarkan adalah alimu auladakum arimaya wasibaha. Ajaran kalian untuk memanah, juga berenang. Jadi kalau belajar memanah, belajar berenang, itu kalau niatnya mengikut Nabi dapat pahala. Hukumnya mubah ya berenang, tapi tujuan ikut Nabi, pelaksanaan berenang dapat pahala. Jadi ini hampir separuh para mujahidin saat itu beliau syahid fisabilillah. 1.000 di medan tempur, 3.000 di air. Maka kemudian sahabat Musanna pun berhasil juga muslimin keluar. Beliau pun kemudian juga mundur juga dengan yang lainnya. Sebagian di camp tentara, sebagian pulang ke Madinah. Sayyidina Umar sangat sedih sampai kabar itu. Beliau mendoakan sahabat Abu Ubaid dan memuji beliau. Sahabat yang pulang ke Madinah, mereka pun sedih. Mereka pulang tanpa mendapatkan yang mereka inginkan. Tapi Sayyidina Umar tetap memberi semangat kepada mereka. Sudah, kalian melakukan yang terbaik. Inilah yang sudah terjadi. Nanti kita pikirkan untuk berikutnya. Jahaza Umar. Sayyidina Umar mempersiapkan Jaisan, tentara tahta qiyada, di bawah pimpinan Abi Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu. Wa amarahu bil masir ilal Iraq, dan menyuruhnya untuk berjalan ke Irak. Li Musa adati Musanna bin Harisah fi idmami fatin Irak, untuk membantu sahabat Musanna bin Harisah untuk menyempurnakan pembebasan negeri Irak. Walamma balagha Rustum qaidal kursi masiruhu, ketika Rustum pimpinan Persia mengetahui perjalanan mereka itu, jahaza jaisan li qitali, dia pun membesarkan tentara untuk melakukan pertempuran dengan pasukan kaum muslimin. Fataqabala jaisani, maka ketemulah dua pasukan. Yafsilu bainahuma nahru Furat, yang dipisahkan di antara dua pasukan oleh sungai Furat. Fa aslaha Abu Ubaid jisran, maka Abu Ubaid pun menyuruh sahabat yang lain, para mujahidin, untuk memperbaiki jembatan. Kana li alil Hira,
yang biasa digunakan oleh orang-orang di kota Hiyarah. Ya'muruna alaihi, untuk melewati kalau mereka mau ke seberang. Waqtara umur alaihi lal furus, dan beliau memilih lebih baik kita menyeberang ke sana untuk melawan Persia. Fanahahu, maka dilaranglah ba'dul muslimin, oleh sebagian muslimin. Falam yakbal, beliau menolak, karena beliau yakin kita akan menang. Wa abara bijasihi, maka beliau pun melewati jembatan itu. Fastaddal qital, maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat sekali. Wa qutila Abu Ubaid bin Mas'ud, Abu Ubaid pun syahid fisabilillah. Wan hazamal muslimun, kaum muslimun pun kalah. Kalah dia tidak bisa menguasai medan, walaupun dari jumlah yang tewas dari Persia lebih banyak. Yang tewas mereka sekitar 6.000, lebih banyak. Tapi mereka masih punya kekuatan, mereka masih bisa mengatur kekuatan. Sedangkan muslimin juga besar juga yang mati syahid. Fa asra'a ba'duhum ila qat'il jisri, maka bergegaslah sebagian mereka untuk memotong jembatan. Wa saha fil muslimina qailan quburu jisra wala tufarriqu anfusakum. Kemudian dikatakan, lewatlah ke jembatan, jangan berpisah. Maka mereka semua pun menyeberangi laut, sungai. Wa qutila minal muslimin fi hadhil waqti 4,000. Yang syahid dari kaum muslimin dalam peperangan ini adalah 40.000. Dari Persia yang meninggal 6.000. Wa sababul kisar muslimin fi hadhil waqah mukhalafatu Abi Ubaid ra'ya man mana'uhu. Sebab terjadi kekalahan ini adalah bedanya pendapat Abu Ubaid dengan pendapat yang mencegahnya dari melewati sungai melawan Persia. Kemudian setelah itu kembali ke awal tadi itu, setelah lewat, beliau perintahkan untuk merusak jembatan. Kenapa? Sehingga tidak ada pikiran untuk balik. Jadi harus berjuang sampai akhir hayat. Nah, tapi tadi itu karena peperangan sangat berat, kemudian para pimpinan sudah banyak mati syahid, maka sahabat Musanna bin Harithah memilih, betulkan jembatan, kita mundur dulu. Tapi pilihan beliau bukan pilihan yang konyol, pilihan yang besar, pilihan yang cerdas. Tapi beginilah perjuangan. Perjuangan terkadang memerlukan pengorbanan, perlu kesabaran, setelah itu baru ada kemenangan besar. Jadi kekalahan sesaat itu bukan di kekalahan habis, enggak. Di proses untuk mendapatkan kemenangan berikutnya, karena ada pembelajaran besar di situ. Jadi bukan karena beliau dengan egonya kosong, bukan. Ini adalah taktik yang dipilih tepat, sudah bagus dengan segala uji coba, pengalaman sebagainya. Tapi qadar Allah, ternyata berbeda dengan yang diduga. Dan sebab kedua adalah terlalu cepatnya sebagian tentara yang memotong, merusak jembatan. Jadi sebenarnya jembatan biarkan dulu. Jadi kalau bisa menguasai medan tempur, lanjut. Kalau apa, mundur bertahap. Tapi beginilah perjuangan. Jadi tidak mudah. Tidak mudah.
Nah, nanti setelah ini akan ada pertemuan 2 pasukan lagi. Itulah Jisir Tania. Waqatu Jisir Tania. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat semangat juang mereka melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mudah. Semoga Allah merahmati para sahabat. Mudah-mudahan kita dapat berkat mereka. Mudah-mudahan kita juga adalah menjadikan mereka sebagai teladan hidup kita. Jadi hidup ini adalah melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan pemahaman perilaku yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.